Jadi saya pun bertanya kepada Allah, ya Allah aku bingung ya Allah. Mana yang benar, mana yang salah ini ya Allah. Ya. Aku bingung ya Allah. Kok para habib seperti ini? Yang satu merasa benar, yang satu lagi merasa benar. Aku bingung ya Allah. Akhirnya dijawab oleh Allah lewat Al-Quran. Ya. Nanti tinggal buka ya. Quran surat Al-Isra ayat 84. Di situ dijelaskan bahwa katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lah yang lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya. Jadi kita tuh nggak pantas lah untuk memponis orang, si fulan salah, si fulan salah, si fulan nggak benar, si fulan kafir, si fulan sesat. Rasanya nggak pantas. Ya. Saya pun nggak berani menilai. Takutnya nanti kita nilai salah, nyatanya dia benar di mata Allah. Ya kan? Ketika kita nilai dia benar, nyatanya dia salah di mata Allah. Allah yang lebih tahu. Jadi di ayat itu dijelaskan bahwa sesungguhnya setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Ya. Hakikat pembawaan ini kalau kita mau kaji lagi ke wilayah hakikat, disitulah yang Allah bilang kami bentuk kamu di dalam rahim. Jadi setiap manusia itu sudah dibentuk Allah. Ya. Di sini kita harus pahami. Jadi jangan cepat kita mengklaim orang, memvonis orang, mengatakan orang kasar, mengatakan orang sombong. Jangan-jangan itu pembawaannya saja. Ya. Sejak di dalam rahim Allah ciptakan orang Jawa itu sifatnya lembut. Itu bawaan lahir dari rahim. Ya. Orang Batak, orang Medan diciptakan Allah kasar. Ya. Orang Sunda Allah ciptakan lembut. Orang Ambon, orang Flores Allah ciptakan kasar. Apakah salah? Yaitu pembawaan yang sudah Allah tentukan. Ya. Jadi kita jangan menilai saja tapi nggak tahu dalamnya. Jangan hanya dari kulit luar saja sudah cepat kita menilai orang. Nggak ada hak kita. Takutnya kita bilang salah, nyatanya dia benar di mata Allah. Ya kan? Nah jadi untuk teman-teman, saudaraku, sahabatku yang saat ini bingung nih. Aku bingung bang. Para habib kita kok cakar-cakaran ya bang. Kok berantem ya bang. Kok adu mulut ya bang. Kok pada saling ngotot ya bang. Ya kan? Bingung ini umat ya kan. Jadi intinya gini aja. Untuk melihat kebenaran itu mudah. Untuk melihat wilayah hakikat mudah. Apapun pernyataan dari lisannya, ucapan mulutnya, apapun yang dia bicarakan, kita melihat Allah enggak? Ya. Lisannya berucap, lisannya ngomong, kalau kita itu kesadaran kita sampai kepada Allah. Aku enggak lihat lagi bang yang ngomong bang, tapi yang aku lihat di situ ada hak. Ada kebenaran yang betul-betul hakikat, yang hakiki. Berarti itu kebenaran. Tapi kalau dia berkata begini, berkata begitu, aku nggak lihat Allahnya bang. Yang kulihat dirinya saja. Yang kulihat egonya saja. Yang kulihat nafsunya saja. Ya berarti itu nafsu dirinya. Kalau sudah tahu ya sudah diam, tutup mulut. Nggak usah kita bilang dia berbicara dengan nafsu itu. Itu berarti kamu menuduh. Nggak boleh. Saya hanya mengajarkan ya. Melihat yang benar yang mana. Ketika kita mendengar ceramah, mendengar ucapan para alim ulama, mungkin ada juga di hati kita tuh ganjel. Kok rasanya nggak cocok ya bang? Kok rasanya hatiku nggak nerima ya bang? Kok aku nggak melihat Allah bang? Yang aku lihat hanya dirinya aja. Nggak sampai kita kepada Allah. Ya berarti dia berbicara dengan nafsu dirinya. Nggak cocok dengan hatimu ya sudah. Jaga hatimu.
Ambil yang baik-baik saja, ambil yang menurutmu bagus saja. Ambil yang menurutmu itu tambah mendekatkan dirimu pada Allah. Ya. Kalau ucapan dari lisannya, hatiku kok jadi panas, Bang. Dia ngomong begini, hatiku panas. Dia ngomong begini begitu, kok aku jadi timbul amarah. Ya. Ya berarti itu bukan kebaikan. Jadi jangan kita menganggap mentang-mentang Habib, mentang-mentang ulama benar. Ya. Keturunan para nabi ada juga yang gak benar. Jadi gak bisa kita bilang benar. Dan kita juga gak tahu. Takutnya prasangka kita ini salah, Bang, gak benar. Tapi nyatanya di mata Allah benar. Jadi hati-hati dalam prasangka kita. Ya. Jadi saya mau mencerdaskan lah. Biar teman-teman itu tidak sekedar ikut-ikutan. Ya. Karena kita sudah cinta kepada para ulama, kepada para habib. Kita telan mentah-mentah. Ya jangan ikut-ikutan. Kalau hati nuranimu berkata memang ini hak, Bang. Ya insya Allah itu kebenaran. Ya kan? Jadi jangan dibilang, Bang, bahaya, Bang, pernyataannya, Bang, bahaya umat, Bang, begini begitu. Umat punya akal. Ya. Yang namanya hak dan batil itu sudah ada di diri kita. Jadi nggak usah kita pikirkan mengatasnamakan umat. Nanti umat begini, umat begitu, nanti tergelincir segala macam. Ya, ngapain kita berpikir jauh ya? Di sini kita harus ambil pelajarannya bahwa ketika kita menjadi panutan, ketika kita menjadi guru, ketika kita menjadi ulama, ketika kita punya jemaah, punya santri, punya pengikut, ya hati-hati ngomong. Takutnya kita ngomong salah, orang telan mentah-mentah. Ya, itu yang memang benar. Agak rada takut juga, ya kan? Nah, mudah-mudahan para penonton setia di channel saya ya tetap adem ya, tetap dingin. Jangan sampai kita itu ikut-ikutan. Surga dan neraka itu masing-masing ya. Nggak ada pakai orang dalam ya. Aku dekat, Bang, dengan ulama, Bang. Dapat aku kunci surga, Bang. Nggak ada itu. Surga neraka masing-masing kita. Nggak ada pakai orang dalam. Jadi mari kita buka ya. Di sini biar teman-teman tidak taklid buta. Bahwa ada keturunan nabi yang salah. Keturunan nabi yang istilahnya durhaka. Silakan buka di Quran surat Hud ayat 45 dan 46. Di situ Nabi Nuh berdoa ya. Dia minta sama Allah. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku. Dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Lalu dijawab oleh Allah. Di Quran surat 46-nya Allah jawab. Dan dia Allah berfirman, "Wahai Nuh," katanya, "sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Ya, Nabi Nuh dikatakan bodoh sama Allah ya. Istilahnya dimarahi sama Allah. Gak ada pakai orang dalam ya. Kalau memang sudah salah di mata Allah, salah. Walaupun itu anak Nabi. Tapi itu kan anak Nabi, Bang. Anak Nabi Nuh, bukan anak Nabi Muhammad. Bukan anak Rasulullah. Bukan keturunan Rasulullah. Ya mudah-mudahan para habaib, para keturunan Rasulullah tidak seperti keturunan Nabi Nuh. Ya kita mohonlah kepada Allah. Mudah-mudahan gak ada yang seperti itu.
Tapi di sini kan ada pelajaran yang Allah hendak sampaikan kepada kita, bahwa anak Nabi saja bisa salah. Jadi kita jangan sampai taklid buta. Takutnya yang kita anggap benar nyatanya salah. Ya, walaupun titelnya habaib. Untuk para habaib, jangan marah kalau saya ngomong begini. Al-Quran ini ngomong. Jadi untuk teman-teman, untuk saudaraku, sahabatku, kita berpatokan aja ke ayat yang pertama tadi. Di Quran surat Al-Isra tadi ya. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lah yang lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi kita sebagai manusia tidak ada hak untuk memvonis atau menghakimi orang. Jangan sampai kita suuzon, buruk sangka, kita anggap benar nyatanya salah. Ya. Jangan sampai nanti kita buruk sangka, nyatanya dia benar. Jadi ya, kembalikan kepada Allah, kita doakan yang baik. Semoga Allah lindungi para habaib kita, para ulama kita, para guru kita, ya. Jangan sampai para ulama kita disetir oleh politik, ya. Diperalat oleh politik, ya. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang yang cerdas. Jadi kita jaga hati lah. Jangan sampai kita karena cinta kepada si A jadi benci si B. Cinta kepada si B jadi benci si A. Nggak boleh. Nanti pertanggungjawaban di akhirat sendiri. Kau ikut kloter siapa? Aku ikut ulama A. Kau ikut kloter siapa? Aku ikut Habib B. Nggak ada itu orang dalam. Ya. Nggak ada itu orang dalam. Surga neraka masing-masing kita. Hati kita sendiri yang dipertanggungjawabkan nanti. Jadi jangan sampai ikut-ikutan. Apapun yang dia bicarakan, dia ceritakan, apapun yang dia nyatakan, kalau membuat hatimu tambah takut kepada Allah, membuat hatimu tambah dekat kepada Allah, membuat akhlakmu tambah baik kepada Allah, kepada makhluk, ikuti. Ya. Tapi kalau kita dengar ceramahnya, kok hatiku kotor ya bang. Kok aku ikut marah ya bang. Kok aku jadi terasut ya bang. Ya nggak usah nonton. Ya. Jadi mengenai yang lain saya no komen. Jadi untuk teman-teman, saudaraku, sahabatku yang lain, dari tadi itu kita sudah ambil ya 2 ayat di Al-Quran tadi itu sebagai rujukan bahwa keturunan Nabi juga bisa salah. Ya, jangan sampai kita taklid buta, kita anggap semua benar, nggak boleh. Pakai juga akal, pakai hati nurani. Cocok nggak dengan hati nuranimu? Karena benar dan salah sudah ada pada diri kita masing-masing. Mana yang hak, mana yang batil sudah ada. Jadi kalau ada yang benar, ambil. Oh, ada yang nggak benar bang, dia ngomong bang, dia ngomong tanpa ilmu bang. Asalnya rocos saja dia bang, ya nggak usah ambil. Ya, ambil yang baik. Sehingga hati kita nggak kotor, nggak benci. Ya, kalau seandainya bang, aku banyak nonton, aku ikuti beliau, kok hatiku kotor bang, nggak usah kau ikuti lagi, tambah banyak dosamu nanti. Kecuali hatimu bersih, ketika kau ikuti dia, kau nonton dia, banyak kebaikan yang kau ambil. Kalau hatimu bersih, ya banyak pahalamu. Tapi kalau hatimu dasarnya udah kotor, karena hatimu sudah benci, ya kau lihat pasti buruk aja itu. Ya, jadi saya nggak bela siapa-siapa, tidak berpihak siapa-siapa, netral aja saya. Ya, cari aman aja, hidup udah susah, ngapain buat susah lagi? Kita cari aman aja, ya kan? Karena nggak ada juga yang saya harus respon.
Ada yang baik, ya saya ambil, itu aja. Mudah-mudahan jawaban ini memuaskan. Nah, tolong jangan ditanya lagi sama yang lain. Takutnya pendapatnya nanti tidak menenteramkan hati. Dipusingkan, nggak usah ditakutkan. Umat punya akal, ya. Nggak usah takut, bang, pernyataan beliau bahaya, bang. Nggak usah kau takut. Umat punya akal, bisa tahu dia mana benar mana salah, ya. Sehingga kita tentram, jangan gontok-gontokan, jangan saling pro kontra, ya. Hidup dah susah, banyak yang harus kita uruskan, nggak usah kita uruskan yang begitu, ya. Jangan sampai hati kita kotor. Jadi mudah-mudahan untuk temanku, saudaraku, sahabatku, kita nak nonton siapa aja, kita ikutin siapa aja, ambil yang baik, buang yang buruk, ya. Jaga hatimu, ya. Kalau hatimu kotor, kotor yang keluar. Tapi kalau hatimu bersih, hatimu memang ada cinta, ya, hatimu memang benar mau belajar, pasti nampak yang baik, ya kan? Jadi penilaian seseorang itu relatif, tergantung hatinya. Dan saya juga nggak punya hak untuk banyak berkomentar tentang orang, karena kita nggak tahu. Nanti kita bilang salah, nyatanya bagi Allah benar. Nanti kita bilang benar, nyatanya bagi Allah salah. Ya, di situ Allah bilang, mereka berbuat sesuai pembawaannya masing-masing. Jadi kita jangan cepat bilang, bang, dia sombong, dia arogan, dia kasar. Ya jangan-jangan pembawaannya aja, ya kan? Hatinya Hello Kitty, ya kan? Muka Rambo, hatinya Bimbo, ya kan? Lembut hatinya. Nah, jadi kita jangan melihat dari kulit, nggak boleh. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain, mudah-mudahan nggak ada lagi yang pusing, ya. Bang, bingung bang, Habib pada berantem bang. Aku bingung ikut yang mana, ya. Kalau kamu berpihak, ya pusing sendiri, nggak usah berpihak kita. Boleh kita cinta para habaib, ya. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan bahwa mereka juga bisa salah. Jangan sampai kita pukul rata mentang-mentang keturunan Nabi benar, ya. Kadang bisa juga dia bercerita, berbuat dengan nafsunya, bisa. Makanya kita harus cerna lagi. Kalau kamu melihat Allah, berarti dia berkata-kata dengan ilham Allah. Ya, sejatinya Allah yang berkata-kata pada dirinya. Lisannya lisan Allah. Kalau kamu tembus kepada Allah. Tapi kalau dia ngomong begini begitu panjang lebar, bang, aku nggak ada lihat Allahnya, bang. Yang kulihat dirinya aja, bang. Ya berarti itu nafsunya yang bicara, ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak tertipu lagi. Saya udah kasih tahu bayangannya, gambarannya. Siapapun yang kita dengar, ulama, para habib kita, kalau dia bicara itu, aku lihat Allahnya, bang. Kesadaranku ingat pada Allah, bang. Ya berarti itu memang benar, hak itu. Tapi kalau dirinya aja yang ngoceh, aku lihat kok dirinya aja, bang, nggak ada Allah, bang, ya berarti nafsu itu, ya. Dan kalau kamu sudah tahu itu nafsu, ya simpen rapat-rapat, diem, jangan kau ngomong sama orang, ya. Itu jadinya gibah, ya. Nggak boleh kita jadi gibah. Apapun yang kau pahami, ya simpen untuk dirimu. Mudah-mudahan ini tenang, tentram, damai, puas, ya. Jangan tanya-tanya lagi ke tempat lain. Takutnya jawabannya nggak menenteramkan, bahaya. Oke? Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.